Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh anugerah yang luar biasa kalau pada pagi hari ini kita diizinkan lagi untuk masuk dalam kudus hadirat-Nya, untuk memuji dan memuliakan dan juga menyembah nama Tuhan. Saya undang sidang jemaat semua bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau tundukkan kepala bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada hari Minggu ini
datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dalam Roma 14 ayat yang ke-19. Roma 14 ayat 19, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Kita mau angkat pujian, sujud di altarnya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, sungguh pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk begitu besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami lagi. Engkau berikan kepada kami lagi nafas kehidupan. Sungguh kami berterima kasih Yesus.
Bapa, saat ini juga kami berdoa kepadamu mengucap syukur untuk setiap kekuatan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Di tengah pandemi yang ada Bapa, Engkau masih jaga kami, Engkau masih tutup bungkus kami ya Bapa, Engkau masih berikan kepada kami kesehatan. Terima kasih ya Yesus. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang masih boleh kami lakukan, setiap usaha yang masih boleh kami lakukan. Sungguh ya Bapa, semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena belas kasihan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami juga berterima kasih ya Bapa untuk keluarga kami yang masih ada di sekeliling kami, teman-teman, sahabat kami ya Bapa, suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami ya Bapa, keponakan kami ya Bapa. Terima kasih kalau hingga pada saat ini kami masih boleh merasakan kasih setia, sayang yang mereka berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga datang ke hadirat-Mu mengucap syukur, berterima kasih ya Bapa untuk kesempatan kalau kami boleh lagi bersama-sama datang di hadirat-Mu, memuji dan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, sungguh layakkan kami ya Bapa untuk kami boleh hadir di hadapan Engkau ya Bapa. Ampuni untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Bapa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Bapa. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami ya Bapa, terlebih lagi menyakiti hati Engkau ya Bapa. Sungguh ampuni kami ya Yesus, dan sungguh layakkan kami ya Bapa untuk bisa sujud di bawah kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, demikian doa yang sudah pada sempurna ini ya Bapa. Biarlah kami alaskan hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita kembali, kita akan bermazmur. Pada pagi hari ini, Mazmur terambil dari Mazmur 25, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-22. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, dan pada ayat yang terakhir yang ke-22, kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur pasal ke-25 ayat ke-12 sampai dengan 22, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kita akan membacanya bersama-sama, 2, 3. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Kita akan mengaminkannya, kita mau angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia bunuh
pengakuan iman rasuli. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan membawa persembahan dan diiringi dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk begitu banyak berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bawa sebagian dari begitu banyak berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang sucikan terlebih dahulu ya Bapa persembahan kami ini, sehingga dapat berbau harum di hadapan Engkau Tuhan, dan dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang sudah memberikan, maupun tangan yang belum sempat memberikannya. Tuhan, biarlah Engkau membukakan pintu-pintu berkat atasnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu terus menjaga dan memberkati dia, sehingga di lain kesempatan mereka pun dapat memberikan seperti apa yang boleh kami berikan ya Tuhan. Berdoa juga ya Bapa untuk tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Bapa, berikan kepada mereka hikmat dan rasa takut dalam mengelolanya ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, demikian doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan hanya ke dalam satu nama, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak PDP Theo Saimima. Sebelumnya kita mau angkat pujian, penuhkanlah bejanaku. Persilahkan. Shalom. Selamat berjumpa kembali sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasih di dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk sama-sama kita beribadah sekalipun melalui online. Sidang jemaat yang kekasih, mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini, kita satu dalam doa, mohon pimpinan serta pertolongan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini lagi, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sama-sama boleh beribadah pada minggu pagi hari ini, sekalipun melalui online. Namun kami percaya Tuhan hadir di tengah ibadah kami, bahkan Tuhan melawat kami kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon pimpinan pertolongan dari kuasa Roh yang Kudus, sehingga memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang kami akan baca dan yang kami renungkan bersama. Sehingga demikian Tuhan, tidak menjadi sia-sia ibadah kami pada pagi hari ini. Bahkan siapakah dia hamba-Mu
yang pagi hari ini kembali Engkau percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apapun yang dia sampaikan itu bukan keluar dari bibir mulutnya yang fana, tapi Engkau sendiri yang berbicara bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. Roma pasal 14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian kata firman Tuhan. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis. Bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang yang oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sampai sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Tema kita pada minggu pagi hari ini adalah membangun sesama dengan tidak menjadi sandungan. Nats pembimbing kita Roma 14 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sedangkan tema kita terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Membangun sesama dengan tidak menjadi sandungan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang sulit untuk kita mengetahui kapan waktunya kita perlu merendah atau menyesuaikan diri dengan keadaan orang-orang percaya yang lebih lemah. Rasul Paulus memberikan petunjuk sederhana yang sangat akurat untuk membantu kita
membuat keputusan itu, yaitu kita harus sensitif dan murah hati. Yang dimaksud di sini bukanlah hiper sensitif yang umum, yang selalu mencemaskan apa yang kemungkinan dipikirkan oleh orang lain. Sebaliknya, yang dimaksud adalah suatu kesadaran yang sungguh-sungguh mengenai orang lain dan kesediaan untuk membatasi apa yang kita lakukan apabila ada sesuatu kemungkinan yang nyata bahwa bisa timbul kesalahpahaman dan perasaan tersinggung. Beberapa tindakan mungkin tidak salah, tetapi tindakan-tindakan tersebut barangkali tidak berguna bagi orang lain. Memang kita memiliki kebebasan di dalam Kristus, tetapi kita jangan menggunakan kebebasan kita dengan risiko menyakiti perasaan sesama saudara Kristen kita. Karena kita tidak boleh hanya memikirkan kita sendiri. Kita juga harus memikirkan kebutuhan dan sudut pandang dari orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang sikap yang tepat terhadap orang percaya yang lebih lemah, mari kita ingat firman Tuhan dari 1 Korintus 8 ayat 10 sampai 13 yang berkata demikian. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kebebasan Kristen tidak berarti boleh melakukan apapun. Itu berarti bahwa keselamatan kita bukan diperoleh melalui perbuatan baik atau peraturan hukum. Itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang Tuhan kasih, kebebasan terikat secara tak terpisahkan dengan tanggung jawab Kristen. Orang-orang yang baru percaya seringkali sangat sensitif terhadap apa yang benar dan yang salah, apa yang boleh atau yang tidak boleh mereka lakukan. Beberapa tindakan mungkin sama sekali tidak apa-apa untuk kita lakukan, tetapi bisa melukai perasaan saudara-saudara Kristen kita yang masih baru dalam iman dan sedang mempelajari arti dari kehidupan Kristen. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang Kristen yang sensitif atau yang masih lebih baru, atau yang karena teladan kita membuat ia melakukan dosa. Bila kita mengasihi sesama, kebebasan kita hendaknya tidak sepenting keinginan kita untuk memperkuat iman saudara-saudara kita di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Melalui pembacaan firman Tuhan dari Roma 14 ayat 13 sampai 23 ini, kita melihat bagaimana orang-orang Kristen yang kuat maupun yang lemah bisa menyebabkan saudara-saudara seiman mereka menjadi tersandung.
Orang Kristen yang kuat tetapi tidak peka bisa memamerkan kebebasannya dan secara sengaja menyinggung hati nurani orang lain. Orang Kristen yang berhati-hati tetapi lemah mungkin mencoba untuk melindungi orang lain dengan peraturan-peraturan yang remeh sehingga menyebabkan perselisihan. Paulus ingin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kuat di dalam iman dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Karena kita kuat di dalam beberapa bidang dan lemah dalam bidang-bidang yang lain. Oleh sebab itu kita perlu terus-menerus mengawasi berbagai dampak dari perilaku kita terhadap orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Sebagian orang Kristen memakai seorang saudara lebih lemah yang tak terlihat untuk mendukung pendapat, prasangka, atau standar mereka sendiri. Kamu harus hidup menurut aturan ini, kata mereka. Kalau tidak, maka kamu akan menyinggung saudara yang lebih lemah. Sebenarnya, orang itu kerap tidak akan menyinggung perasaan orang lain kecuali orang yang menegur itu sendiri. Walaupun Paulus mendesak kita untuk peka terhadap orang-orang yang imannya mungkin terganggu oleh tindakan-tindakan kita. Kita jangan mengorbankan kebebasan kita di dalam Kristus hanya untuk memuaskan motif-motif egoistis dari orang-orang yang berusaha memaksakan pendapat mereka terhadap kita. Juga jangan kita menakut-nakuti mereka atau mencela mereka. Tetapi ikutilah teladan Kristus semampu yang saudara atau kita bisa lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih. Dalam sidang Yerusalem, di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana gereja Yahudi di Yerusalem meminta gereja bukan Yahudi di Antiokhia untuk tidak makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Pada saat itu Paulus berada di sidang Yerusalem itu dan ia menerima permohonan ini. Bukan karena dia merasa bahwa memakan daging seperti itu adalah salah, melainkan karena praktik ini akan sangat menyinggung perasaan banyak orang Kristen Yahudi. Paulus tidak menganggap masalah ini akan menimbulkan perpecahan dalam gereja. Sebaliknya, keinginannya adalah untuk meningkatkan kesatuan dan saling membangun. Ayat 19 pembacaan kita. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bukan seperti yang diingatkan melalui firman Tuhan dalam pembacaan kita ayat 13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi Paulus menyimpulkan, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Karena praktek Paulus adalah untuk sejauh mungkin menghormati keyakinan orang lain. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk saling menerima tanpa menghakimi beragam pendapat kita. Sekalipun demikian, apabila situasi itu harus dihadapi, bagaimanakah sebaiknya kita berurusan dengan orang-orang yang tidak setuju dengan kita? Jawaban Paulus ialah bahwa semua orang percaya hendaknya bertindak dengan kasih untuk memelihara perdamaian dalam gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dosa bukan sekedar persoalan pribadi. Segala sesuatu yang kita kerjakan
mempengaruhi orang lain. Dan kita harus terus-menerus mengingat mereka. Karena Allah menciptakan kita untuk saling bergantung satu dengan yang lainnya. Bukan berdiri sendiri. Tetapi kita juga yang kuat di dalam iman harus tanpa kesombongan atau perasaan lebih unggul memperlakukan orang lain dengan kasih, kesabaran, serta penguasaan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita tentu saja akan berusaha untuk menghindari tindakan-tindakan yang dilarang oleh Alkitab. Tetapi ada kalanya Alkitab tidak mengatakan apapun. Waktu itu kita hendaknya mengikuti hati nurani kita. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan itu berarti bahwa bertindak melawan keyakinan akan membuat merasa bersalah atau merasa hati nuraninya tidak tenang. Ketika Allah menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu adalah salah bagi kita, kita hendaknya menghindarinya. Tetapi hendaknya kita jangan menganggap rendah orang-orang Kristen yang lain menggunakan kebebasan mereka dalam bidang mereka yang lebih baik tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya yang lebih kuat, jangan kita bangga akan kedewasaan kita. Jangan memamerkan kebebasan kita. Tetapi bertindaklah dengan kasih supaya kita tidak membuat orang percaya yang lebih lemah menjadi tersandung. Dan sebagai seorang pemimpin, meskipun kita mungkin tidak merasakan kebebasan yang sama dalam beberapa bidang seperti dalam bidang-bidang yang lain, bersabarlah dan berdoalah kepada Allah. Tapi jangan memaksa orang lain mengikuti ketentuan-ketentuan kita. Kita akan menghalangi orang-orang percaya lainnya dengan membuat berbagai peraturan dan standar tentang bagaimana tiap orang harus berperilaku. Pastikan bahwa keyakinan kita didasarkan pada firman Allah dan bukan suatu ungkapan tentang berbagai pendapat kita sendiri. Dan sebagai orang-orang percaya yang lemah, mengajarlah dengan benar dan sungguh-sungguh dari firman Allah, sehingga menolong orang-orang Kristen untuk memahami apa yang benar dan yang salah menurut pandangan Allah, dan untuk melihat bahwa mereka bisa memiliki bermacam-macam pendapat tentang masalah-masalah yang potensial tidak terkendali, sehingga menimbulkan keretakan dan perpecahan. Dengan demikian, Paulus ingin menasihati orang-orang yang lebih dewasa dalam iman mengenai bagaimana mereka harus memperhatikan saudara-saudara mereka dalam Kristus. Yang memiliki hati nurani yang lebih lembut, saudara-saudara yang lebih lemah, mereka harus diberi nasihat tentang pertumbuhan mereka, dan bagi para pemimpin diberi petunjuk tentang bagaimana menghadapi konflik yang mudah muncul di antara kelompok-kelompok ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Paulus mengatakan harus bertindak dengan atau melalui kasih? Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-10 yang berkata demikian. Ayat 4, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membebaskan diri. Ia tidak sombong. Ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan.
nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita seringkali mengacaukan antara kasih dan hawa nafsu. Tetapi tidak seperti hawa nafsu. Kasih Allah diarahkan keluar kepada orang lain, bukan ke dalam pada diri kita sendiri. Karena kasih ini sama sekali tidak mementingkan diri. Kasih tidak bertentangan dengan kecenderungan kedagingan kita. Mustahil memiliki kasih ini kecuali kalau Allah menolong kita untuk mengesampingkan nafsu kedagingan kita sehingga kita bisa mengasihi dan tidak mengharapkan balasan apapun. Jadi semakin kita menjadi serupa dengan Kristus, semakin banyak kasih yang akan kita tunjukkan kepada orang lain. Paulus juga mengatakan bahwa kasih tidak pemarah. Walau kadang-kadang kita jengkel atau marah karena orang lain dan kita tidak tahu mengapa. Tidak semua kemarahan berasal dari motif yang jahat atau egois. Meskipun perlakuan penuh amarah terhadap orang lain sudah pasti salah. Banyak kemarahan berasal dari sikap menyukai kesempurnaan, keinginan mendalam agar berbagai program, pertemuan, bahkan struktur dapat berjalan dengan sempurna. Keinginan untuk menjalankan berbagai hal secara sempurna bisa meledak menjadi kemarahan terhadap peristiwa-peristiwa atau orang-orang yang menghalangi atau merusak keinginan tersebut. Orang-orang yang mudah marah harus mengingat bahwa kesempurnaan hanya ada pada Allah. Oleh sebab itu, kita harus mengasihi Dia dan sesama saudara kita seiman, bukan mengasihi visi yang kita miliki untuk kesempurnaan di bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi di dalam Yesus Kristus. Ketika Paulus menulis tentang yang sempurna, ia mengacu pada saat ketika kita harus melihat Kristus muka dengan muka. Allah memberikan kepada orang-orang percaya berbagai karunia roh untuk kehidupan mereka di bumi dengan maksud untuk membangun, melayani, dan saling menguatkan sesama orang Kristen atau sesama orang percaya. Karunia-karunia roh itu adalah untuk gereja. Karena di dalam kekekalan kita akan dijadikan sempurna dan lengkap, serta akan berada dalam hadirat Allah. Kita tidak akan lagi memerlukan karunia-karunia roh, maka karunia-karunia itu akan berakhir. Kemudian kita akan memiliki pengetahuan yang sempurna dan menghargai satu sama lain sebagai ungkapan yang unik tentang kreativitas tak terbatas dari Allah kita. Kita akan memakai perbedaan kita sebagai alasan untuk memuji Allah. Berdasarkan perspektif tersebut, marilah kita memperlakukan satu sama lain dengan kasih dan kesatuan yang sama, yang pada suatu hari nanti akan kita sama-sama alami di dalam kehidupan kekal di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Agar kita bisa membangun sesama dengan tidak menjadi sandungan, maka kita harus memiliki kepekaan, kasih, kesabaran, dan penguasaan diri, serta tidak mementingkan kepentingan diri sendiri.
Biarlah kita menjadi orang yang siap sedia dan menggunakan waktu kita dengan baik. Sehingga ketika kesempatan itu tiba, kitalah orang pertama yang meraup kesempatan itu dan melakukannya dengan maksimal bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Coba bayangkan jika saudara selalu mempersiapkan hati melakukan hal yang terbaik dan mempersiapkan diri untuk menunggu kesempatan terbaik, saudara akan menjadi orang yang maksimal, produktif, dan melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan bagi sesama. Marilah kita atau saudara, tatkala kita melakukan hal tersebut, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ketika kita atau saudara menyadari bahwa sejak lama kita atau saudara memboroskan waktu, melakukan berbagai perbuatan bodoh dan tidak berkenan di hadapan Allah, pasti kita akan menyesalinya. Semua perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu. Kemudian saudara bertanya, masih dapatkah aku menebus kembali waktuku untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan, terutama bagi sesama? Jangan pernah khawatir Bapak Ibu Saudara-saudari. God is a God of a second chance. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua. Artinya, jika kemarin tidak ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti melayani Tuhan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama, sekarang ketika kita atau saudara menyadari dan berkata, Tuhan, sebelum aku mati, aku ingin melakukan berbagai hal yang berguna bagi sesama dan ingin melayani Tuhan. Sekaranglah waktu dan kesempatannya. Saudara bisa menatakan kepada Tuhan dan datang ke hadapan Tuhan serta berdoa, Tuhan, selama ini saudara telah menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Tuhan, biarlah di sisa hidupku ini, aku ingin melakukan sesuatu yang berguna bagimu dan bagi sesamaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Biar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sungguh-sungguh memiliki tekad untuk melakukan apa yang telah kita tetapkan di hadapan Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak kita. Inilah kesempatan yang diberikan dari Dia, karena hidup ini begitu singkat, dan hidup pada masa-masa sulit saat ini, bahkan masa-masa yang jahat. Oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin, bukan sebaliknya menjadi sandungan atau menjadikan sesama kita tersandung. Ingatlah, tidak semua yang baik selalu menjadi kehendak Tuhan. Dan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk di dalam doa firman Tuhan sekaligus doa syafaat, kita angkat satu pujian sekaligus kita meresponi firman Tuhan. Pujian kasih.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami harus mengakui bahwa seringkali kami tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan lewat kehidupan kami. Namun pagi hari ini firman-Mu membuka mata rohani kami untuk kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan kesempatan itu masih Engkau berikan bagi kami untuk kami lakukan bagi Tuhan dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh membuka akan kehidupan kami, di mana kami harus mengakui seringkali kami melakukan kebebasan yang Engkau berikan buat kami untuk menindak akan sesama kami, bukan memberikan kekuatan bagi mereka, namun dengan apa yang kami miliki, dengan kemampuan yang lebih yang ada pada kami justru membawa mereka ke arah kehidupan mereka yang lebih jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau melakukan firman Tuhan yang sudah Engkau nyatakan lewat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau memberikan diri kami Tuhan untuk Engkau pakai melakukan kehendak-Mu lewat kehidupan yang masih Engkau percayakan ini. Bukan saja kami mampu untuk melayani sesama kami sesuai dengan kehendak-Mu, tapi kami juga mau dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Situasi kondisi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini terus mencari korban. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemerintah bersama Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, mereka mencari solusi yang terbaik untuk menghentikan atau paling tidak mengecilkan korban yang berjatuhan. Biarlah Tuhan seluruh rakyat Indonesia pun dapat melakukan
protokol kesehatan, sehingga dengan demikian menghindari semakin banyaknya korban COVID-19 yang terdampak. Kami juga menyerahkan Tuhan akan seluruh dokter, juru rawat, tim medis, non-medis yang bekerja untuk memulihkan mereka yang terdampak COVID-19. Engkau tutup bungkus mereka juga Tuhan dengan darah domba Allah, sehingga mereka sendiri pun tidak terkena COVID-19. Sebaliknya, mereka boleh menyembuhkan akan mereka yang terdampak COVID-19. Bapa, kami terus menyerahkan akan TNI Polri untuk menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia dari anasir-anasir jahat, dari kuasa-kuasa udara yang memakai orang-orang yang tidak suka akan pemerintahan. Bela Tuhan, Engkau patahkan kuasa-kuasa kegelapan ini, karena kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga terus berdoa bagi seluruh bangsa yang mengalami hal yang sama. Berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa, biarlah mereka Engkau berikan hikmat untuk mencari solusi yang terbaik demi menghentikan COVID-19 ini, sehingga tidak jatuh lagi korban-korban berikutnya. Begitu juga seluruh umat manusia yang ada di bumi ini, biarlah mereka sehati untuk berdoa, memohon belas kasihan Tuhan yang banyak, bahkan memohon pengampunan atas sesuatu yang mereka lakukan melawan kehendak Tuhan. Hingga dengan demikian Tuhan, oleh kasih-Mu, maka Engkau menghentikan COVID-19. Kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan. Biarlah mereka tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada umat-umat Tuhan, sehingga umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini tidak lepas kendali, namun mereka tetap menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, secara khusus GKN Betania, menyerahkan gembala sidang, para pekerja, Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu badan pengurus komisi sekolah minggu, bahkan muda-mudi. Itu juga jemaat-jemaat-Mu yang lansia, serta anak-anak yang harus menempuh pendidikan lewat online. Berikan semangat kepada anak-anak kami untuk mau belajar dengan sungguh. Memberkati para guru, memberikan hikmat serta kesabaran untuk tetap memberikan pelajaran kepada anak-anak kami. Begitu juga para pemimpin sekolah, yayasan, swasta maupun negeri. Berkati mereka lewat usaha yang mereka lakukan untuk menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas. Kami terus menyerahkan Tuhan akan orang tua kami yang lansia. Cukupkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Memberkati seluruh jemaat GKN Betania dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan terus tambahkan bilangan bagi kehidupan mereka. Bahkan secara khusus saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang terbaring mereka masing-masing, baik yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau melawat mereka dengan kasih setia-Mu, bahkan kuasa-Mu yang pada 2000 tahun yang lampau mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Kami percaya Tuhan, tatkala Engkau menjamah mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, maka mereka boleh disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan kegiatan-kegiatan kami, baik yang dilakukan pada hari Minggu seperti pagi hari ini, bahkan ibadah komisi wanita, komisi pria, komisi muda-mudi, komisi sekolah minggu, yang semuanya dilaksanakan lewat online. Tuhan memberkati akan pelayan-pelayan-Mu, bahkan setiap mereka yang mempersiapkan akan rekaman-rekaman, yaitu Bapak Janu Wijaya, Saudara Stevi, Saudara Yosi,
Biarlah Tuhan memberkati mereka dan tambah-tambahkan terus kemampuan yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi lingkungan di mana gereja kami ada di tempat ini. Memberkati pemerintah setempat, memberkati lingkungan di kiri kanan muka belakang di gereja ini. Biar mereka tetap mendukung kami untuk kami tetap bisa melakukan kegiatan kami di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi sinode pusat, sinode daerah dengan segala tanggung jawab yang mereka laksanakan pada saat ini. Berikan hikmat-Mu berlimpah-limpah bagi mereka Tuhan. Sekalipun kegiatan belum dilakukan sepenuhnya di dalam gereja mereka masing-masing. Namun pelayanan lewat online Tuhan berkati. Sehingga banyak jemaat-Mu sampai saat ini kondisi rohani mereka tetap mereka dapat miliki lewat pelayanan online, ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang ada. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang hendak kami minta bagi kehidupan kami, baik pribadi, rumah tangga, bahkan jemaat Tuhan. Namun sebelum kami sebutkan satu persatu Tuhan, Engkau sudah mengetahuinya. Dan biarlah Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami yang masih Engkau percayakan ini memasuki minggu yang baru, hari yang baru. Biarlah semua langkah-langkah kami disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Ini doa dan syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, saya undang bangkit berdiri. Dan kita angkat pujian sebelum doa berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, pengasihan yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Sang Putra, dalam pimpinan pertolongan Roh Allah yang kudus, memberkati sidang jemaat sekalian, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
Amin. 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 Sidang jemaat yang kekasih, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat menjalani kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, kami dari Boswaya akan menambahkan sebuah lagu pujian. Silakan menyaksikan. Berdiri tegak
Amin.